Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dosen, izin rekan-rekan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Praja Madya Pitra Ananda Pratama, NPP 310603, kelas D1, Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas dari ujian tengah semester manajemen strategik, kali ini saya akan memaparkan tugas mengenai analisis SWOT bagian tata pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang. Yang kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal ini terdiri atas dua, yaitu strength dan weakness. Untuk strength, yang pertama yaitu visi dan misi bagian tata pemerintahan Kabupaten Ketapang yang sejalan. Yang kedua yaitu pelaksanaan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat oleh pegawai. Yang ketiga yaitu koordinasi antar pegawai. Yang keempat yaitu peraturan pemerintah mengenai tugas dan fungsi tata pemerintahan. Kemudian kita masuk ke weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu kualitas sumber daya manusia pegawai yang belum memadai, kuantitas sumber daya manusia yang belum mencukupi, anggaran yang masih minim, dan mekanisme pola kerja yang belum memadai. Kemudian yaitu faktor eksternalnya terdiri atas opportunities atau peluang dan threats atau ancaman. Untuk opportunities atau peluang, yang pertama yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kedua proses globalisasi, ketiga peningkatan kerjasama dengan pihak lain, keempat yaitu perencanaan strategis. Kemudian ancamannya yaitu yang pertama yaitu praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, wilayah yang terlalu luas diurus hanya oleh satu bagian, dukungan dari pihak lain dalam pemberian data ketika membuat suatu kebijakan masih belum sesuai, yang terakhir yaitu pemahaman teknologi belum optimal. Kemudian kita masuk ke bagian matik SWOT yang terdiri atas internal dan eksternal. Hubungan antara strengths dan opportunities menghasilkan kebijakan yaitu yang pertama, meningkatkan kesejalanan antara visi dan misi bagian tata pemerintahan melalui perencanaan strategi yang baik. Yang kedua yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat oleh para pegawai bagian tata pemerintahan melalui keterlibatan stakeholder. Yang ketiga yaitu meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi bagian tata pemerintahan melalui pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain. Kemudian hubungan dengan antara weakness dan opportunities, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pegawai agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan globalisasi. Yang kedua, yaitu meningkatkan penganggaran agar mampu memenuhi kebutuhan dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, yaitu hubungan antara traits, strength, dan traits, yaitu menghasilkan kebijakan yang pertama, meningkatkan koordinasi antar pegawai agar mampu mengurus wilayah yang menjadi bagian tanggungannya. Yang kedua, meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai peraturan pemerintah agar dapat terhindar dari penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian hubungan antara weakness dan traits menghasilkan kebijakan. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan. Selanjutnya yaitu meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan seperti kendaraan dinas agar mampu mempermudah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang wilayahnya jauh. Untuk bagian kuadran SWOT, sebelum saya menjelaskan mengenai kuadran SWOT dari bagian tata pemerintahan Kabupaten Ketapang, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian-bagian dari kuadran SWOT tersebut. Yang pertama yaitu ada tingkat signifikan, yaitu alat bantu dalam penentuan bobot dengan nilai 1 sampai 3, yang mana nilai 1 itu bernilai signifikan dan nilai 3 itu bernilai sangat signifikan. Kemudian bobot. Ya, bobot merupakan nilai dari tingkat signifikan yang dibagi dengan total nilai signifikan dan nilai total bobot wajib 1. Jadi maksudnya yaitu untuk mendapatkan nilai bobot tersebut, kita harus membagi antara tingkat signifikan dengan total nilai signifikannya. Dan total nilai dari bobot tersebut harus berjumlah 1. Kemudian rating, yaitu poin dengan rentang nilai 1 sampai 5, di mana nilai 1 sampai 3 tergolong rendah dan 3 sampai 5 tergolong tinggi. Skor yaitu hasil perkalian antara bobot dengan rating. Kemudian kita masuk ke faktor internal dari kuadran SWOT. Untuk bagian strength, yang dimana terdapat visi dan misi bagian tata pemerintahan Kabupaten Ketapang yang sejalan, mendapatkan tingkat signifikannya 3. Kemudian bobotnya 0,12, ratingnya 5, skornya 0,6. Untuk mendapatkan
nilai dari bobot merupakan hasil bagi dari tingkat signifikan yang merupakan 3 dan tingkat total tingkat signifikan yang mana nilainya itu 25. Untuk mendapatkan bobot tersebut, kita harus membagi antara nilai tingkat signifikan dengan nilai total tingkat signifikan, yang mana 3 dibagi 25 mendapatkan nilai 0,12. Kemudian untuk bagian rating. Bagian rating sebagaimana di penjelasan sebelumnya dengan rentang nilai 1 sampai 5. Untuk bagian tersebut mendapatkan nilai 5. Kemudian skor mendapatkan nilai 0,6 yang merupakan hasil perkalian antara bobot dengan rating. Untuk pelaksanaan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat oleh pegawai mendapatkan tingkat signifikan 3, bobot 0,12, rating 4, dan skor 0,48. Untuk koordinasi antar pegawai mendapatkan tingkat signifikan 3, bobot 0,12, rating 5, dan skor 0,6. Untuk weakness, bagian weakness, faktor strategik yaitu kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Tingkat signifikannya mendapat nilai 2, bobotnya 0,08, ratingnya 3, dan skornya 0,24. Untuk kuantitas sumber daya manusia yang belum mencukupi mendapatkan tingkat signifikan 2, bobotnya 0,08, rating mendapatkan rating 3, dan skor 0,24. Dari data tersebut, dapat diketahui total strength yaitu 2,32, sedangkan skor total weakness yaitu 1,24. Faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri atas opportunities dan threats. Untuk bagian opportunities terdapat faktor strategis yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mendapatkan tingkat signifikan 3, bobot 0,12, rating 5, dan skor 0,6. Untuk faktor strategis proses globalisasi mendapatkan tingkat signifikan 3, bobot 0,12, rating 3, dan skor 0,36. Selanjutnya untuk bagian threats yaitu praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme mendapatkan tingkat signifikan 2, bobot 0,08, rating 3, dan skor 0,24. Untuk bagian wilayah yang terlalu luas diurus hanya oleh satu bagian mendapatkan nilai tingkat signifikan yaitu 3, bobot 0,12, rating 3, dan skor 0,36. Dari data di atas diketahui skor total antara opportunities dan untuk skor total dari opportunities yaitu 2,12, sedangkan skor total dari threats yaitu 1,16. Kita akan masuk ke bagian diagram Cartesius. Di dalam perhitungan, strateginya memerlukan penegasan dari adanya posisi dalam sumbu-sumbunya, yaitu antara kekuatan dan kelemahan maupun peluang dan ancaman, yang kesemuanya digambarkan dalam garis-garis positif dan negatif. Rumus untuk mencari koordinatnya yaitu yang pertama, koordinat analisis internal yang merupakan menjadi bagian dari sumbu X, yaitu terdiri dari strength dan weakness. Untuk menemukannya, kita harus mengurangkan antara skor total dari strength dengan skor total dari weakness, kemudian dibagi 2. Yaitu 2,32 dikurang 1,24 dibagi 2 mendapatkan 0,54. Berarti titik koordinat dari sumbu X adalah 0,54. Kemudian koordinat analisis eksternal, yaitu skor total opportunities dikurang skor total threats dibagi 2. Sama dengan 2,12 dikurang 1,16 dibagi 2 sama dengan 0,48. Berarti koordinat titik dari sumbu Y merupakan berada pada titik 0,48. Pada diagram Cartesius terdapat 4 kuadran. Kuadran pertama yaitu agresif, kuadran kedua yaitu kompetitif atau strategi diversifikasi. Kuadran ketiga yaitu konservatif atau strategi turnaround. Kemudian kuadran keempat yaitu defensif. Berdasarkan analisis yang kita lakukan mengenai
bagian tata pemerintahan dengan menggunakan analisis SWOT, bahwa analisis faktor antara matriks faktor X skor total matriks. Dari hasil analisis ini maka mengindikasikan dalam posisi yang untuk memanfaatkan peluang. Sekian, bila ada kekurangan mohon dimaafkan.